Pernahkah kamu menonton kartun Tom and Jerry? Ya, Tom, si kucing, selalu saja berusaha mengejar ingin memakan si Jerry, si tikus yang cerdik. Di dunia nyata, makhluk hidup ternyata juga melakukan kegiatan makan dan dimakan seperti Tom and Jerry loh. Agar mengetahuinya, yuk kita belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup di ekosistem dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kali ini kita akan mempelajari pengertian, komponen, serta contoh proses dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yuk, kita berkenalan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah garis lurus siapa memakan siapa antar makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah jalur bercabang dari kumpulan banyak rantai makanan dalam suatu lingkungan. Komponen penyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah produsen. Ia adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kedua adalah konsumen. Ia bergantung pada makhluk hidup lain untuk memperoleh makanannya. Konsumen juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen 1 atau primer, yaitu hewan herbivora yang langsung memakan produsen. Konsumen 2 atau sekunder, yaitu hewan karnivora atau omnivora yang memakan konsumen 1. Dan konsumen 3 atau tersier, yaitu hewan pemangsa puncak yang memakan konsumen 2. Kategori ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Mereka menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati dan mengembalikan zat haranya ke dalam tanah agar tanah menjadi subur dan bisa digunakan kembali oleh produsen. Yuk, kita lihat proses rantai makanan di darat dalam ekosistem sawah. Proses rantai makanan dimulai dari padi sebagai produsen yang berfotosintesis. Padi lalu dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen 1. Belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen 2. Katak kemudian dimakan oleh ular sawah yang berperan sebagai konsumen 3. Ular sawah dimakan oleh burung elang sebagai konsumen puncak. Saat elang mati, tubuhnya diuraikan oleh jamur atau bakteri untuk menjadi zat hara penyubur tanah padi. Selain ekosistem di darat, kita juga mempunyai ekosistem laut loh. Di sini, produsen utamanya adalah fitoplankton, yaitu tumbuhan hijau super kecil yang melayang di air. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton yang berperan sebagai konsumen 1. Setelah itu, zooplankton dimakan oleh ikan kecil yang berperan sebagai konsumen 2. Kemudian, ikan kecil dimakan oleh ikan sedang yang berperan sebagai konsumen 3. Ikan sedang dimakan oleh ikan hiu sebagai konsumen puncak. Ketika hiu mati, bangkainya diuraikan oleh bakteri laut dan menjadi nutrisi untuk fitoplankton. Berbeda dengan rantai makanan yang memiliki alur yang lurus, mari kita lihat jaring-jaring makanan di sawah. Yuk, perhatikan gambar berikut. Padi akan dimakan oleh belalang, ulat, dan tikus. Sementara itu, belalang akan dimakan oleh katak dan burung pipit. Ulat akan dimakan oleh burung pipit dan ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan elang. Selain itu, katak akan dimakan oleh ular dan elang. Ayam dan burung pipit juga akan dimakan oleh elang. Selain itu, jaring-jaring makanan juga terjadi dalam ekosistem laut loh. Mari perhatikan gambar berikut ini. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton dan ikan kecil. Zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil dan ikan sedang. Ikan kecil dan ikan sedang juga akan dimakan oleh ikan hiu. Dari kedua contoh jaring-jaring makanan ini, dapat dipahami bahwa jaring-jaring makanan adalah jalur bercabang dari kumpulan banyak rantai makanan yang saling berhubungan.
Teman-teman, setelah mempelajari proses makan dan dimakan dalam ekosistem ini, yuk cek kembali pemahamanmu dengan bermain kuis seru berikut ini. Pertanyaan pertama, di antara kedua gambar A dan B, manakah yang menurutmu gambar rantai makanan dan manakah yang menurutmu merupakan gambar jaring-jaring makanan? Jawabannya adalah gambar A merupakan gambar rantai makanan yang berbentuk garis lurus. Sedangkan gambar B merupakan gambar jaring-jaring makanan yang berbentuk jalur yang lebih bercabang. Pertanyaan kedua, mengapa jaring-jaring makanan membuat ekosistem dapat terpelihara dengan baik? Apakah A, karena jika satu jalur terganggu, hewan tidak bisa makan lagi? Atau B, karena jika satu jalur terganggu, hewan masih bisa memperoleh makanan dari jalur lain? Jawabannya adalah B, karena di dalam jaring-jaring makanan, makhluk hidup memiliki banyak pilihan jalur makanan sehingga ekosistem tetap terjaga. Nah, demikianlah penjelasan tentang proses makan dan dimakan dalam ekosistem kita. Dari materi yang telah dipelajari, kita dapat memahami bahwa keberhasilan lingkungan untuk tetap lestari didukung oleh peran setiap makhluk hidup di dalamnya yang saling menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, yuk mulai biasakan untuk menyayangi lingkungan sekitar kita agar hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan tetap berjalan seimbang dan ekosistem bisa tetap lestari. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Dadah!